Nomor satu ringan Romo. Tadi Ya. Romo mengatakan Roma 1 ayat 3, menyambung Mm-mm. yang kalimat tadi hubungan dengan JO tadi. Mm. Maksud Romo eksegesinya apa Romo di Roma 1 ayat 3 untuk menjawab atau untuk menjatuhkan pemahaman JO? Saya belum dapat Romo. Mereka tidak terima Yesus manusia. Kan mereka hanya Yesus. Jadi kalau Yesus datang dalam tubuh manusia, Bapa dengan Roh Kudus nanti bagaimana? Oh, iya, Kan iya. itu menurut daging diperanakan dari Ya, keturunan Daud. dari keturunan Daud. Ya. Terima kasih Romo. Ya. Pertanyaan yang kedua Romo. Mm. Ini tentang nama. Kebetulan kemarin saya mengikuti perdebatan, bukan perdebatan, perbincangan dari Bang Samuel dengan Romo Patri sih. Pertanyaan saya begini Romo, yang tentang nama. Saya masuk di premisnya dulu ya Romo, yang di Keluaran 3 ayat 14. Mm-mm. Boleh saya bacakan dulu ya Romo ya? Ya, ya, ya. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu." Di sini Aku adalah Aku dalam bahasa aslinya kan Ehyeh Asyir Ehyeh. Memang ini kalau saya baca memang nanti dalam tensisnya memang present dan past. Mm. Firman itu juga merujuk kepada Wahyu 1:4. Ketika saya baca aja Wahyu 1:4. Mm. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Memang benar, ini tensisnya ada present, yang sudah ada past tense, dan yang akan datang future. Memang benar sesuai itu. Nah, tetapi yang dipertanyakan adalah etimologi bahasa tentang nama. Karena di dalam ayat selanjutnya, di ayat 15, Keluaran 15, saya bacakan, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan," di situ YHWH, "Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Nah, menurut JO ini kan versi, kalau dia letterlah masuk ke namaku, sehingga dia tetap berpegang posisi JHWH, Yodevave sebagai nama diri. Nah, tapi kalau kami mengatakan di ayat 14 kan sebenarnya hendak berbicara dalam posisi eksistensi Allah yang ontologis, sehingga penjelasan Romo Patri sebenarnya adalah ini bukan nama Allah tetapi eksistensi, karena Allah nggak mungkin diberi nama. Begitu dia diberi nama, otomatis gugurlah kealahannya. Saya belum dapat poinnya Romo, mungkin boleh dijelaskan secara Ya, filsafat ya. sih ini soalnya Romo. Ya, ya, Terima ya, kasih. gampang. Ya, sebenarnya ya, penjelasan sama, hanya menunjukkan bahwa itu dia adalah Allah dari orang hidup, bukan namanya. Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub. Jadi ketika Ahya itu sebenarnya juga bukan nama. Dia bukan mau menyertakan namanya, tetapi hanya eksistensinya dalam past tense, Dia present, ada. dan future Ya, gitu. makanya aku adalah. Dan aku adalah ini, nanti Injil Yohanes menjelaskan semuanya. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah roti hidup, akulah air hidup. Ya, ya, ya. Nanti ada Tetapi mengenai macam begini, nanti orang bilang bagaimana? Musa tanya, bagaimana nanti supaya saya katakan kepada orang Israel menanyakan siapa yang mengirim saya? Katakanlah aku adalah Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah dari nenek moyangmu. Berarti aku sudah ada pada saat itu dalam pengertian ini. Makanya Romo Patrick menjelaskan dalam pengertian eksistensial. Ya, cuman CEO kan memegang terminologi, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku. Nah, ini yang menjadi saya belum berani menjawab, belum berani diskusi lebih lanjut karena etimologinya tersebutlah namaku, begitu Romo. Bagaimana? Ya, dan kalau tanya orang Israel tidak akan menyebut Yahweh. Siapa menyebut namaku akan mati.
Berarti Allah tidak punya Ya, nama. Kalau disebut namanya dalam pengertian itu mati. Makanya ketika mereka menemukan kata Yahweh, mereka akan menggantikannya dengan Adonai. Edonai atau Adonai. Ya. Nah, mereka memandang Zema Israel ketika Zema Israel berkata Adonai Elohim Adonai Ehad. Nah, mereka berpegang. Nah, berarti nama Adonai, nama mereka menyebut namanya itu kan berarti Adonai kan sebagai YHWH. Ini pegangan mereka kaum JO, gimana, brother? Persoalan di sini nanti mereka namanya kontradiksi terminologi ketika mereka mengatakan bahwa Yesus adalah nama sesungguhnya dari Allah. Kalau itu kenapa tidak taruh di situ Yahweh? Kenapa mereka tidak taruh di situ Edonai? Kenapa mereka bilang nama sesungguhnya dari Tuhan adalah Yesus, Joshua? Karena Bapa, Putra, Roh Kudus adalah gelar dari nama yang sesungguhnya, yaitu Joshua atau Yesus. Jadi mereka sementara, kenapa kalau begitu mereka tidak menggunakan kata Yesus dan jangan mempertahankan kata Yahweh? Pertanyaan saya, di mana JO menggunakan kata Yahweh untuk Yesus? Nggak ada, nggak mungkin juga. Iya, kalau begitu kontradiksi. Mereka nggak berani. Kalau begitu kontradiksi. Oke. Tunjukkanlah JO yang menamakan Yesus sebagai Yahweh. Posisinya enggak, tapi mereka menganggap Yesus sebagai Bapa, tetapi untuk nama mereka tetap enggak mau karena Bapa proper name-nya JHWH, bukan Yesus sih. Begitu argumentasinya. Berarti kehilangan di situ ketika menggunakan Elohim. Kalau itu adalah tunggal sebagai tunggal satu-satunya, maka harus pakai Eloha, bukan Elohim. Ya. Karena Elohim adalah jamak dari Eloha. Apakah mereka menggunakan Elohim atau Eloha, Ignas? JO ini Elohim. menggunakan Elohim atau Eloha? Tetap Elohim. Artinya mereka sudah ada kontradiksi di dalam dirinya sendiri. Ketika mereka bilang, mereka menganggap konsepnya adalah Eloha, sebutnya Elohim. Kan jadi lucu. Iya, betul. Makanya ini sangat berbahaya ya. Unisitarian itu sangat berbahaya. Yesus bilang dia tidak sendiri, mereka bilang Yesus sendiri. Yesus bilang, aku ada di dalam Bapa, mereka bilang aku adalah Bapa. Berarti mereka tidak mengerti terminologi bahasa Indonesia. Adalah dan ada itu sangat berbeda. Iya. Anak SD juga sudah tahu. Aku ada di rumah, artinya aku adalah rumah. Kan anak SD TK juga bingung nanti lihat JO. Engkau belajar, kamu sudah tua belajar Indonesia dari mana? Aku ada di rumah sama dengan aku adalah rumah. Jadi mana kau punya jendela? Mana kau punya pintu? Mana kau punya atap? Kan jadi lucu nanti. Bahasa Indonesia kurang sehat. Itu tempat terjadi. Aku adalah rumah, artinya aku adalah rumah. Aku ada rumah, aku ada di dalam rumah, artinya aku adalah rumah. Kan jadi lucu. Anak SD juga, TK juga mungkin sudah mengerti. Kalau saya bilang saya ada di rumah, artinya saya adalah rumah. Ya. Oke, terima kasih, Frater. Yang ketiga, maaf ini nyambung sedikit saja, Romo. Untuk yang pengertian mengenai bahwa jika Allah itu diberi sebutan suatu nama, maka hilanglah keilahiannya karena Allah tidak mungkin diberi nama. Itu penjelasannya bagaimana, Romo? Yesus bilang, barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Ya. Yang ini yang kita namakan itu atribut yang diberikan. Atau Allah sendiri yang memberikan atribut untuk dirinya sendiri. Ketika Yesus bilang, aku adalah anak. Aku datang dari Bapa. Bapa lah yang mengutus aku. Itu atribut yang diberikan oleh Yesus atau bukan? Bukan sih, secara ontologi memang begitu. Tetapi kalau Yesus bilang,
seperti Bapa mengutus aku, dia sendiri menyebut Bapa. Atau menurut kau bagaimana? Ini gini. Enggak, Siapa yang terakhir kepada Bapa? Yesus sendiri. Artinya Yesus mengkandangkan Bapa. Enggak sih, itu hanya mau menunjukkan suatu relasinya aja sih kalau saya tangkap. Menunjukkan relasi satu sebagai patron, satu sebagai yang begotten. Itu sih pengertian saya. Jadi persoalan ada di mana kalau begitu? Iya, persoalan ada di mana kalau begitu? Maksudnya persoalan gimana, Romo? Saya nggak paham. Dari pertanyaan ketiga tadi, persoalan ada di mana? Kalau Yesus sendiri memberikan atribut untuk memanggil Allah Bapa dan dia mengajarkan kita doa Bapa kami. Berarti artinya tetap boleh Allah sebagai suatu realita konkret itu diberi atribut nama, maksud Romo tetap boleh gitu, tetap bisa. Ya, makanya pertanyaan saya, siapa Yesus memanggil Allah sebagai apa dalam pengertian ini? Sebagai Bapa, sebagai suatu relasi sih. Sebagai relasi. Tetapi dalam pengertian relasi, eksistensinya ada atau tidak? Ya, ada. Kalau eksistensinya tidak ada persoalan di sini nanti. Setelah Yesus melakukan semua penyucian, dia kembali kemana? Friska, engkau sudah tidur atau belum? Romo. Ada kitab suci di samping? Ada, Romo. Oke, engkau buka dulu Ibrani 1 ayat 4. Dari 4 lah. Ibrani. Makanya relasi, kalau ada relasi artinya ada eksistensi. Tidak mungkin kita berelasi dengan hal yang tidak eksis, tidak ada. Tidak eksis, ya. Ya. Berarti kita tidak bisa omong relasi tanpa eksistensi. Iya, betul. Oke, kalau relasi tanpa eksistensi, bagaimana Yesus pulang nanti dia ada di mana? Oke, Ibrani 1 ayat 4 atau 5. Dari 4 lah. Rizko. Boleh saya bacakan Ibrani Ya, 1 4 sampai 5. Iya, boleh. Ibrani 1 ayat 4. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Tahan dulu. Ayat. Jauh lebih indah, nama yang diberikan kepadanya jauh lebih indah dari nama mereka. Iya. Oke, lanjut nih, lanjut. Engkau tadi bilang nama, berarti kalau kita memenjarakan Allah dalam nama, berbahaya sekali. Makanya terjadi di sebelah bahasa mengkurungkan Allah. Contohnya, persoalan dengan yang RT 16, RT 6 kan, RT 7. Ya. Mereka bilang, oh nama itu tidak boleh digunakan karena itu kami punya. Kesian sekali Allah dipenjarakan dalam nama. Dalam bahasa, iya. Dan dalam nama, dalam bahasa, dan dalam agama. Ini berbahaya, Oke, lanjut sedikit. Ayat 5, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau. Engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Aku engkau akan Ibrani menjadi 1 atau bapaknya. Ibrani? Engkau baca Ibrani 1? Bab 1? Sebentar. Engkau baca bab 5? Ibrani 1. Ibrani 5 ya. Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Duduk di sebelah kanan yang maha besar, tempat yang tinggi. Artinya relasi tanpa eksistensi tidak bisa. Engkau berelasi dengan siapa?
Bukan Vetrum, bukan membenturkan, bukan. Ini omong tentang eksistensi. Jadi soal itu, jadi kita tidak bisa mengurungkan Allah dalam sebuah nama dan nama dalam sebuah agama. Nanti bagaimana dengan atributnya, keilahiannya yang omnipotente, omnipresente, dan semua nanti bagaimana? Dan untuk mengatakan relasi juga punya pendasaran eksistensi, hanya satu-satunya kekristenan yang Allah itu turun dan menjadi manusia dan berelasi dengan manusia. Yang lain, minta maaf, yang lain tidak tahu mereka berelasi dengan Allah, tetapi yang bagaimana wujudnya tidak tahu kemana dan di mana. Satu-satunya agama, kekristenan, yang dimana Allah mengambil rupa manusia dan menjadi sama seperti manusia dan tinggal di antara kita. Berarti di situ makanya relasi dan eksistensi. Sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita, Yohanes 1 ayat 14. Makanya tadi tidak bisa memisahkan relasi dan eksistensi. Kita bilang saya berelasi dengan Tuhan, tetapi Tuhan itu ada atau tidak? Untuk membuktikan adanya, maka dia datang dan berada bersama dengan kita. Supaya adanya itu bisa dilihat. Karena itu di dalam Yohanes 1 ayat 1. Yang sampai Friska juga tidak buka nih. Dia suruh mau tidur adik nih. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Allah Itu Injil. 1 Yohanes, saya yang salah. 1 Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 ayat 1. Surat. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Bagaimana kalau tidak ada eksistensi di dalam sebuah relasi yang kami lihat dengan mata kami, yang kami raba dengan tangan kami? Ya, terima kasih. Pertanyaan sedikit, tambahan terakhir, Romo. Ketika Musa berbicara dengan Allah panim el panim, itu bagaimana, Romo? Apakah itu sebenarnya suatu hiperbolik atau memang semacam bukan hiperbolik, itu semacam apa istilahnya? Ya memang adanya letterlah seperti itu, Romo. Teman-teman, ada banyak gaya penulisan ya. Genre di dalam penulisan kitab suci. Adanya gaya hiperbolik, adanya gaya realistis. Jadi itu juga harus dipahami dalam pengertian itu. Kan punya banyak gaya sastra, genre sastranya banyak, teman-teman. Iya. Makanya kalau kita tidak memahami dalam hermeneutik, salah satu kriteria hermeneutik adalah genre. Sastranya apa? Apokalipsis, pewahyuan, atau historis, atau apa, itu juga harus dimengerti. Makanya dari berapa 6 kriteria, contohnya genre, sastra, historis, konteks, tata bahasa dalam pengertian leksikon dan leksikon dan sintaksis, liturgis, dan semua itu sebagai prinsip-prinsip dasar hermeneutik. Kalau tidak di situ bahaya sekali. Contoh kecil, Ignas, gaya hiperbolik. Kalau matamu membuat kamu berdosa, cungkilah. Ya, hiperbolik itu. Kalau tanganmu membuat engkau berdosa, potonglah. Lebih baik masuk kerajaan Allah dengan buntung daripada utuh kamu dibuang ke dalam api yang bernyala-nyala. Itu kan sudah hiperbolik kan? Ya. Tetapi ketika mereka memahaminya secara harafiah, berbahaya sekali. Contohnya Sinai dan Francisca, matanya bagus, tapi itu dia bilang mata itu membuat laki-laki berdosa. Maka apa yang dibuat? Yesus bilang, jika mata membuat berdosa, cungkilah. Mereka lebih memahami, lebih menghidupi saya jadi buta daripada dengan mata saya orang berdosa. Betul. Ya. Itu kan sangat berbahaya dalam pengertian itu.
Ini JO sih, Pak Samuel kan memandang itu sebagai letter lah ini, ketika Panim El Panim itu bertemu muka dengan muka langsung dengan Allahnya. Itu yang jadi soal juga. Itu jadi soal juga. Ketika Yesus bilang saya adalah jalan, berarti kita harus injak di Yesus supaya kita jalan, begitu kan? Iya. Makanya saya tidak mengerti yang Samuel, yang JO mereka punya standar hermeneutiknya ambil dari mana. Begini, saya mau katakan begini, Ignas. Francisca, kita pakai dua yang ada di. Francisca, engkau jadi penyiar. Engkau lahir langsung jadi penyiar atau engkau harus studi khusus untuk jadi penyiar? Contoh Harus kecil. belajar dulu. Harus belajar dulu. Oke. Sinaga, engkau jadi guru, engkau lahir besar langsung jadi guru? Harus belajar dulu, Romo. Kalau engkau mau belajar, engkau mau jadi guru matematika, engkau harus belajar di ahli. Matematika. Kalau engkau mau jadi dokter, engkau harus belajar di fakultas. Kedokteran. Kalau engkau mau jadi akuntan, engkau harus studi di fakultas. Perbankan. Apakah yang mengajar ilmu perbankan itu adalah guru olahraga? Tidak. Apakah yang mengajar fakultas kedokteran itu adalah guru pertanian? Tidak. Apakah yang mengajar itu dalam pengertian ini periodisme, apa itu? Periodisme itu apa? Wartawan, apa ya? Fakultas kalau di sini namanya periodisme. Apakah Visipol. dia apa namanya? Ignas? Visipol. Visipol. Isabel, apakah dia adalah nelayan? Tidak, Romo. Tetapi bagaimana logika protestantisme di sini? Kau baca kitab suci, kau tafsirkan sendiri. Berarti kau mau jadi dokter, kau tidak usah belajar di fakultas kedokteran, kau tidak usah belajar dari mereka yang tahu tentang ilmu kedokteran. Itu yang namanya protestantisme. Kenapa tidak aplikasikan juga dengan kitab suci? Kalau engkau mau belajar tentang kedokteran, engkau harus buka kitab kedokteran. Dan harus belajar dengan orang yang tahu kadar suntikannya berapa, ini kalau kepala sakit kasih apa. Tidak mungkin orang pergi belajar sendiri, autodidak, dia baca di Google, dia sudah jadi dokter. Kenapa teman-teman Protestan tidak aplikasi yang sama ini? Oh, tafsir semua orang punya bisa tafsir. Tafsir. Ini jadi soal. Karena itu sebelum dia pergi, Yesus meninggalkan apa? Efesus 4 ayat ke-10. Dia meninggal dari ayat 9 sampai 16. Sebelum dia pergi, dia meninggalkan apa kepada gereja? Ayat berapa, Romo? Efesus 4. Mulai dari 9 sampai dengan 16. Dia meninggalkan apa? Untuk apa? Supaya apa? Friska atau tergantung siapa? Duluan. Iya, Romo. Efesus 4 ayat 9 sampai 16. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia
Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Yesus sebelum dia pergi, dia tentukan siapa yang jadi guru, siapa yang jadi rasul. Supaya semua bertumbuh ke dalam satu, bukan ke dalam ribuan. Baru tadi malam mimpi, ini hari sudah jadi pengajar. Bagaimana? Engkau tidak pernah berada bersama dengan persekutuan, mau belajar dari mana? Makanya kalau mau ikut Tuhan Allah, ikut cara hidupnya Paulus. 2 Timotius 3 ayat 10. Ada 7 hal yang harus kita ikuti supaya seperti Paulus mengikuti Yesus. Kita harus ikut 7 hal itu. Ya, dia penyiar Radio Maria Medan. Friska, makanya bacanya seperti penyiar karena itu. Dia juga lektrisia. Friska, di paroki mana? Friska di Paroki Santo Antonius Hayam Buruk, Medan, Romo. Di Hayam Buruk. Sinaga juga lektris kah? Lektris. Oke, ada 2 lektris ini, makanya kita bahagia sekali ada lektris ini. Saya aman lah kalau begitu. Oke. Jadi begini, Tuhan sudah tetapkan itu, siapa yang jadi pengajar, siapa yang itu jadi gembala, supaya kamu jangan angkat main-main diri sendirilah. Dan 7 persyaratan ikut Yesus seperti Paulus. Dia tulis kepada Uskup Timotius. 2 Timotius 3 ayat 10. Matius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Kalau kita kupas apa yang diajarkan oleh Paulus, Ekaristi, kesatuan dalam gereja, satu baptisan, satu iman, kesetiaan ke dalam satu gereja. Ya. Tulis surat ke Roma, salam untuk kalian di Roma dari seluruh gereja Kristus. Aku bangga, bersyukur kepada Allah pertama-tama karena iman gereja Roma telah tersebar di seluruh dunia. Paulus menunjukkan kesetiaan kepada Petrus. Di dalam Galatia 1:18 dia pulang kembali ke Yerusalem dan berada di rumahnya Petrus. Dalam arti historie atau dalam pengertian mengunjung, artinya konsultasi, minta pendapat, minta tempat. Petrus sebagai primus inter pares, sebagai imprimatur dari semua surat-suratnya. Makanya dalam 2 Petrus 3 ayat 15-16 dia bilang, dalam semua suratnya Paulus ada hal-hal yang tidak bisa dipahami. Karena itu, siapa yang menafsirkannya suka-suka akan mendatangkan pahala. Pahala bukan, mendatangkan kebinasan untuk dirinya sendiri. Jadi kalau mau ikut ajarannya Paulus, ya ajar Yesus ini. Setia. Paulus masuk ke dalam persekutuan dengan para rasul setelah pembaptisannya, petobatannya di Kisah 9. Dia mau bergabung dengan para rasul, bukan memisahkan diri. Contoh paling nyata nih teman-teman. Paulus, kalau kita mau analisa, adalah Protestan pertama kalau dia keluar dari persekutuan. Tetapi tidak, Paulus pergi bergabung bersama dengan para rasul. Kisah 9 ayat 26. Dia pergi bergabung. Rasul 9 ayat 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Nanti siapa yang bawa kembali? Barnabas akan bawa dia kembali ke sana. Friska, baca lanjut. Tapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa itu pentingnya teman. Ya sudah Friska.
itu pentingnya orang lain untuk bawa kita kepada Yesus. Jangan kau bawa orang jauh dari Yesus. Jangan kau bawa orang jauh dari Yesus. Kesian. Oke, Manuliate, cie, gracias, terima kasih, saya mau makan. Mau lihat. Liate. Kenapa sih Naga? Mau lihat. Maliate, bukan mau liate. Mau Flores. Saya mau lihat bahasa mau merati, saya mau lihat begitu. Oh ya, mau lihat ya. Mau lihat kan. Kalau kami kalau mau lihat itu mau lihat begitu. Ternyata kalau di Batak namanya mau liate. Kalau dia mau merek mau liate, T itu artinya penekanan. Saya mau lihat begitu. Oke, terima kasih. Gracias, Dios te bendiga. Hasta próximo, hasta luego, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Dios te bendiga. Berkat kalian dalam bahasa Español. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Con esa imposición de las manos, con la oración de todos los santos del cielo. Dios en la vida nos derrame la gracia del cielo, la bendición de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego. Sampai jumpa. Sampai jumpa Romo. Sampai jumpa Romo, terima kasih. Priska Sinaga kalau mau ikut kursus kita setiap hari Kamis pakai Zoom ya. Hari Kamis, besok ya. Kamis Oh, iya, tanggal 7.30 mulai ada kursus besok tentang toko-toko perjanjian baru edisi ke-9. Oke, sampai jumpa. Yuk. Oke.